Di saat yang sama, saat ini kualitas udara di Jakarta kembali berada di kondisi sangat buruk. Polusi udara yang semakin parah bahkan membentuk kabut di ibu kota. Memburuknya kualitas udara terjadi beberapa minggu terakhir. Polusi udara rata-rata di Jakarta pada bulan Juli 2023 adalah 47 mikrogram per meter kubik, sedangkan standar WHO adalah 5 mikrogram per meter kubik. Artinya, saudara, kualitas udara kita sudah di tahap darurat. Data Nafas ID mencatat tahun ini merupakan periode kualitas udara terburuk, termasuk di kota penyangga DKI Jakarta. Faktor terbesar penyumbang kualitas udara buruk berasal dari aktivitas manusia, mulai dari produksi barang hingga pengelolaan sampah. Saudara, udara yang buruk akan berdampak ke kesehatan individu, mulai dari ancaman penyakit pernafasan seperti ISPA hingga gangguan jantung. Bahkan dampaknya bisa menetap di tubuh manusia. Kini sumber polusi harus dikendalikan agar kualitas udara semakin baik. Nah, terkait dengan pemindahan IKN ini tentu saran dari pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi. Tetapi kan mesti diperhatikan, polusi ini bukan hanya terjadi di kota Jakarta, ada di Surabaya, ada di Palembang, ada di Medan, ada di Bandung. Artinya pencegahan untuk pemindahan ibu kota hanya menyelesaikan masalah di Jakarta, mana yang menyangkut menurunkan polusi udara itu, karena sumbernya itu memang harus diturunkan. Dan untuk menurunkan sumbernya ini kan butuh effort banyak pihak ya, dari industri, kendaraan, masyarakat sendiri, supaya polutan itu bisa turun. Karena sumber polusi di kota besar, rata-rata itu ada 3 yang paling gede. Satu adalah dari industri, 2 transportasi, 3 dari rumah atau domestic product. 3 ini yang harus dikendalikan supaya produk kualitas udara bagus. Saudara, kualitas udara di ibu kota Jakarta kembali jadi yang terburuk di dunia. Apa penyebabnya? Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia akan memantau langsung kualitas udara di papan pantau kualitas udara Bundaran HI Jakarta. Selamat pagi, Nanda. Apakah hari ini papan pantau berfungsi dengan baik untuk menunjukkan kualitas udara Jakarta? Selamat pagi Glenis dan juga saudara, terkait dengan papan pantau yang berada di Jalan Tamrin dekat dengan Bundaran HI, khususnya di kawasan Jakarta Pusat, pada hari ini terbilang dan juga terlihat berjalan dan beroperasi dengan baik atau normal, yang dimana kalau kami melihat sebenarnya dan juga bisa sedikit saya jelaskan, papan pantau di belakang saya ini sebutannya memiliki sebutan adalah Stasiun Pemantau Kualitas Udara atau bisa disingkat dengan SPKU, yang dimana sebenarnya kami juga melihat adanya data-data yang disampaikan dari layar SPKU yang berada di Jalan Tamrin ini, karena SPKU selain hanya di Jalan Tamrin juga ada di beberapa wilayah di Provinsi DKI Jakarta lainnya. Jadi Glenis dan juga saudara, tadi kami juga mencatat terkait dengan tingkat konsentrasi partikel, karena di sini dari data yang disampaikan SPKU yang ada di Jalan Tamrin memiliki tingkat partikel yang berbeda-beda. Jadi kami menyamakan di sini adalah dengan tingkat konsentrasi partikel debu halus atau di PM 2.5, di mana tercatat data ini di data yang disampaikan SPKU di Jalan Tamrin ini pada udara di Jakarta pada pagi hari ini berada di angka 41,97 mikrogram atau meter per kubik, yang artinya pada pagi hari ini menurut SPKU yang ada di Jalan Tamrin kondisi udara di Jakarta dalam kondisi yang sedang. Namun kalau kita melihat dan juga membandingkan dengan website IQR, yang dimana IQR ini juga menjadi salah satu acuan kita melihat kualitas udara, di mana kalau untuk kualitas udara pada pagi hari ini untuk indeks udaranya ini mencapai 159. Kemudian untuk PM 2.5 udara di Jakarta ini berada di angka 71,4 mikrogram meter per kubik, yang artinya ini 14,3 kali lebih tinggi dari standar yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Karena WHO memiliki idealnya untuk kualitas udara berada di 0 sampai dengan 5 mikrogram partikel PM 2.5 per meter per kubiknya. Jadi Mas Kalis dan juga saudara, terkait dengan kondisi udara di Jakarta yang saat ini bisa dibilang buruk atau masuk dalam zona merah atau tidak sehat, memang sebenarnya ini bisa terlihat sejak
bulan Juli 2023, khususnya pada awal pekan Juli 2023, di mana terpantau untuk indeks udara ini berada di kisaran 140 sampai dengan 170. Dan tercatat memang di sepanjang bulan Juli 2023 untuk DKI Jakarta ini masuk dan kebanyakan ya masuk dalam zona merah yang artinya kondisi udara tidak sehat. Kemudian sisanya untuk 2 hari saja masuk di zona kuning ataupun menyatakan udara dalam kondisi sedang. Tidak hanya di DKI Jakarta saja, Glenis dan juga saudara, nyatanya udara tidak sehat pun terjadi di wilayah-wilayah atau kota-kota penyangga DKI Jakarta, salah satunya adalah Tangerang Selatan yang dimana pada awal Agustus dimulai dari Agustus 2023 awal sampai dengan saat ini untuk Tangerang Selatan Kota memang ternilai atau bisa dibilang masuk dalam zona merah, yakni kondisi tidak sehat per setiap paginya. Jadi untuk hari ini saja indeks kualitas udara di angka 180 dengan konsentrasi PM 2.5-nya mencapai 22,4 kali lipat dari WHO. Kemudian kalau kita bisa urutkan sebenarnya Glenis dan juga saudara terkait dengan kota yang memiliki kualitas udara tidak sehat, ini berdasarkan dari website IQR per 9 Agustus 2023 kemarin, di mana Jakarta berada di urutan pertama dengan indeks udara yakni di 164. Kemudian susul oleh peringkat kedua yakni Dubai berada di indeks udaranya adalah 153. Kemudian kota Lahore di indeks udara 129, disusul Kuala Lumpur, kemudian juga Johannesburg. Dan kemudian kalau kita menelisik lagi terkait dengan penyebab sebenarnya apa penyebab dari kualitas udara di Jakarta saat ini memburuk bahkan dinyatakan tidak sehat, sebenarnya pun sudah pernah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil survei bahwa 70% ini dinyatakan akibat transportasi, khususnya adalah transportasi pribadi. Kemudian untuk penyebab kedua adanya penyebab sumber emisi gas rumah kaca. Jadi dampak ke depannya terkait dengan kualitas udara yang buruk ini sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Greenpeace Indonesia dari hasil perhitungannya pada tahun 2020 lalu, di mana polusi udara yang buruk ini menyebabkan 2 hal. Pertama, meningkatkan resiko kematian di usia dini. Kemudian yang kedua, meningkatkan adanya kerugian di bidang ekonomi. Kalau untuk kerugian di bidang ekonomi ini timbul diprediksi pada tahun 2022 kemarin ini sebesar 49,5 triliun rupiah. Sedangkan untuk resiko meningkatkan kematian dini ini diprediksi sampai dengan angka 13.000 jiwa warga. Kemudian terkait dengan hal-hal polusi udara ataupun juga udara yang kotor atau tidak sehat ini, sebenarnya pemerintah di sini Presiden Joko Widodo sudah memberikan solusi yang bisa diterapkan di sini adalah untuk mengurangi solusi yang ada di ibu kota ataupun di Jakarta. Maka pemerintah ini melakukan dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara ataupun yang ada berada di Kalimantan. Jadi menurut Presiden ini merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang ada di Jakarta. Dan berikut adalah penuturan dari Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut. Polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun-tahun kita alami di ibu kota DKI Jakarta ini, bertahun-tahun kita alami. Dan ya salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta. Sehingga sebagian nanti digeser ke ibu kota Nusantara. Tapi juga moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus segera selesai di semua rute, LRT untuk semua rute selesai. Kereta cepat itu moda-moda transportasi yang akan mengurangi polusi, termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Kenapa kita berikan dorongan karena itu. Jadi Glenis, tadi terkait dengan solusi yang bisa diterapkan saat ini, peralihan dari transportasi pribadi menggunakan transportasi massal seperti yang tadi sudah disediakan MRT, LRT, kendaraan listrik maupun juga kendaraan kereta cepat. Kemudian juga yang harus diingat dan juga diimbau kepada masyarakat bagi yang kerap melakukan kegiatan di luar ruangan agar menggunakan masker kemanapun Anda berada. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia atas ulasan Anda mengenai darurat polusi udara di ibu kota Jakarta. Saudara, ketika udara buruk mengepung, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan dan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi tubuh dari dampak
udara yang buruk. Pagi ini kami akan berbincang bersama dengan Profesor Dr. Wiwin Heruwiono sebagai spesialis paru dan juga pernafasan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, ini polusi udara lagi jadi sorotan gitu ya, terutama di ibu kota Jakarta. Apa dampak terburuk bagi kesehatan jika terus berada di lingkungan yang penuh dengan polusi udara ini, Prof? Ya, dampaknya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Kalau jangka pendek kan memang nanti kita akan bereaksi dengan merasakan udara yang kurang nyaman ya, batuk-batuk, bisa bersin-bersin, ya. Dan jangka panjangnya ya nanti kita bisa mendapatkan penyakit-penyakit akibat polusi udara ini. Ya. Nah, ini kan polusi udara sesuatu yang berdampak buruk. Ini terdiri dari polutannya seperti apa sih, Prof, yang paling membahayakan terhadap tubuh? Ya, memang dikenal beberapa partikel atau molekul yang terdapat di dalam polutan tersebut ya, antara lain karbon monoksida ya, CO, kemudian ada nitrogen dioksida, ya, kemudian ada sulfur dioksida, ada hidrokarbon, ya, ada oksidan, banyak sekali ya. Belum lagi partikel-partikel lain seperti timbal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang dampak jangka panjangnya akan menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena akan merusak struktur dari saluran napas ya, yang harusnya bisa memprotek ya benda-benda asing yang masuk menjadi tidak bisa ditahan, akhirnya partikel itu akan masuk ke dalam paru-paru dan itu menyebabkan penyakit ya. Nah, tadi kan Prof juga sudah singgung ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau jangka panjang ini kan kalau terus-menerus terpapar polusi udara ya, Prof. Apa saja sih penyakit yang bisa saja muncul dari polusi udara ini? Ya, yang sering itu adalah bronkitis ya, yang paling sering kena debu ya. Debu ya, kemudian jangka panjang bisa juga menjadi kanker paru ya, kemudian emfisema ya. Kemudian juga bisa jantung ya, jantung juga bisa disebabkan karena polusi ya. Tubuh kita ini kan cukup sensitif ya, Prof, untuk merespon sesuatu, terutama polutan negatif begitu ya. Tadi bisa bersin, bisa juga asma, bisa sampai bronkitis. Nah, untuk biaya berobatnya sendiri seperti apa sih, Prof, untuk jangka panjang, dampak jangka panjang dan juga dampak jangka pendeknya? Ya, kalau biaya kan memang tergantung dari beratnya penyakit ya, dan penyakit diagnosisnya juga seperti apa ya. Tapi kalau nanti dampak dari polusi tersebut menyebabkan penyakit kronik ya, kemudian penyakit ini juga membutuhkan pengobatan yang cukup mahal. Nah, ini nanti akan berdampak pada biaya yang dibutuhkan ya. Kenapa? Karena pengaruh dari kerusakan di paru-paru misalnya ya, kalau polutan tersebut menyebabkan penyakit di paru-paru, itu tidak hanya nanti mengganggu sistem respirasi saja, tapi juga mengganggu sistem kardiovaskuler, ya, kemudian mengganggu sistem yang lain sehingga menambah kebutuhan obat-obat yang harus diberikan kepada orang tersebut ya dengan kompleks-kompleks tersebut. Nah, inilah yang akan menyebabkan biaya menjadi tinggi, apalagi kalau beratnya penyakit itu sudah demikian berat ya, sering eksaserbasi ya, sering kambuh, membutuhkan perawatan ya, kemudian membutuhkan obat-obatan yang lebih mahal lagi karena untuk memberikan perawatannya itu membutuhkan biaya yang tinggi, demikian. Oke, jadi kualitas udara ini sebenarnya juga bisa jadi pemicu memperparah penyakit, terutama bagian pernapasan begitu, Prof, ya, untuk orang-orang yang sudah terpapar. Bagaimana dengan kelompok sensitif dan juga kelompok rentan? Bagaimana dampaknya, Prof? Ya, memang ada beberapa kelompok masyarakat yang rentan terhadap polusi ini ya, seperti memang lansia yang memang sudah memiliki struktur organ yang pernapasan yang sudah berkurang tentunya dengan bertambahnya umur. Kemudian jangan lupa orang-orang yang usia dini ya, itu kan juga mempunyai kerentanan terhadap polusi. Ya, karena apa? Karena saluran napas mereka itu kan masih kecil ya, sehingga kalau sudah dimasukkan polusi, udara polusi yang buruk ya, sehingga nanti dalam perkembangannya akan terganggu
Sehingga pada umur sekitar 30-40 atau ke 50, nah itu udah hampir nanti rata-rata sudah memiliki penyakit yang dibawa akibat ya mengkonsumsi polusi yang diterima sejak dini itu ya. Itu juga demikian. Jadi demikian. Beberapa orang lain yang rentan adalah mereka yang bekerja memang di lingkungan di luar gedung ya, seperti di jalan raya, kan ada yang pekerjaannya di jalan raya yang banyak sekali lalu lintas di situ, ya itu juga rentan sekali ya dengan polusi ini. Ya, lantas Prof, bagaimana cara melindungi diri dari polusi udara yang kian buruk ini? Ya sepertinya yang paling murah, yang paling mudah ya kita menggunakan masker. Ya karena itu memang secara langsung memprotek kita ya untuk mencegah supaya polusi itu tidak langsung masuk ke dalam saluran napas kita. Polusi yang memiliki partikel-partikel yang berbahaya tadi yang sudah terkandung di udara kita ini. Ya, demikian. Jadi itu mungkin yang paling bisa kita lakukan ya dalam jangka pendek. Tapi di jangka panjangnya ya tentunya tadi ya upaya-upaya yang mengurangi ya sumber-sumber polusi tersebut. Nah, Prof, kan ada juga masyarakat yang senang, gemar begitu ya berolahraga di ruang terbuka. Namun situasi lain ini juga ada polusi udara. Bagaimana tips and triknya? Ya, tipsnya jangan olahraga pada waktu polusi sedang tinggi ya, pada waktu weekend misalnya ya. Jadi atau ke tempat yang memang tidak ada lalu lintas yang padat ya, misalnya di tempat-tempat yang jarang kendaraan di sana ya, atau memang khusus tempat untuk berolahraga. Jangan berolahraga di tengah kota ya, apalagi pada waktu jam sibuk ya, tentunya pasti akan mendapatkan polusi tersebut ya, apalagi kan kalau olahraga kan itu juga membutuhkan oksigen tinggi ya, sehingga udara yang dihirup pasti akan tidak segar lagi ya, justru berbahaya untuk kesehatannya. Oke, baik. Dan ini juga menjadi catatan untuk kita semua terkait dengan polusi udara di ibu kota. Semoga juga pemerintah bisa lebih ekstra keras bekerja untuk bisa menekan penyebaran polusi udara. Terima kasih Profesor Dr. Wiwin Heru Wiono, spesialis paru dan juga pernapasan, telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu, Prof. Terima kasih.